Selamat siang kepada guru, senior, dan sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Arisma Arta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membicarakan tentang posterior shoulder instability. Bahasan tentang posterior shoulder instability ini cukup menarik karena lebih jarang kita temukan dibandingkan anterior instability dari shoulder, dan juga the diagnosis can be challenging dan kadang membingungkan. Faktanya pada posterior instability in general lebih sering kita temukan dengan subluxation ataupun spontaneous reduction, dan pasien datang dengan keluhan nyeri dibandingkan instability. Ini yang membuat less recognition dari posterior shoulder instability. Who is at risk? Sering ditemukan pada military population yang athletes, yaitu wrestling, rugby, football player, contact athletes, dan throwers. Terbanyak kita temukan pada laki-laki usia 14 sampai 19 tahun. Three pattern dari etiologi posterior shoulder instability dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah traumatic group, yaitu meliputi acute traumatic dislocation dan lock dislocation. Kemudian yang kedua, atraumatic group, biasanya pasien dengan hypermobile joint, disebabkan karena minor injury. Yang ketiga adalah microtrauma atau repetitive injury, biasanya pada kontak atlet, thrower, ataupun dengan gerakan bench press. Pada traumatic type, biasanya less laxity dibandingkan pada atraumatic type yang more laxity. Posterior instability juga bisa unidirectional dan bisa multidirectional. Yang pertama kita akan bahas adalah traumatic posterior dislocation. Terjadi 1-5% dari seluruh dislokasi. Mekanismenya seperti pada hip dislokasi, yaitu jatuh dalam posisi elbow fleksi, aduksi, dan internal rotasi. Disebabkan sering karena kejang ataupun electric shock. Kadang kita melihat pada secara klinis tidak melihat adanya deformitas yang jelas. Tapi contoh seperti gambar yang kanan, kita lihat classic sign dari traumatic posterior dislocation adalah flattening dari anterior aspect of shoulder, kemudian ada prominence of coracoid, kemudian posterior fullness atau rounding, dan posisi arm dalam posisi internal rotasi, limitasi eksternal rotasi. Kemudian pada posterior dislocation, pada X-ray, pada FT view kadang kita tidak terlihat jelas, jadi sangat penting untuk melakukan axillary dan scapular wide view untuk melihat posisi humeral head terhadap glenoid fossa. Kemudian CT scan sangat membantu, terutama apabila kita curiga adanya fraktur. Kapan kita bisa lakukan close reduction? Yang pertama apabila reverse Hill-Sachs lesion atau defect lesionnya itu kurang dari 20%, pada akut dislokasi atau kurang dari 3 minggu, dan tidak terdapatnya kompleks fraktur pada humeral head dan neck. Contoh pada gambar yang pertama yaitu pada posisi internal rotasi, kita tidak melihat adanya abnormality. Gambar kedua dengan posisi eksternal rotasi, kita melihat gambaran radiologi sama seperti posisi internal rotasi. Gambaran ini kita sebut sebagai light bulb sign. Dan kita confirm dengan scapular wide view ataupun axillary view kita bisa lakukan. Kita melihat humeral head berada outside dari glenoid, berada di posterior dari glenoid. Dan apabila kita perhatikan, kita melihat adanya sclerotic area yang menandakan adanya impacted bone pada humeral head. Dan pada loosening atau daerah yang kosong ini adalah kita sebut dengan trough line. Ini kita dilakukan close reduction dengan traction counter traction method. Setelah reduksi, kita melihat gambaran radiologi sudah FT view sudah dengan posisi eksternal rotasi, dan juga kita bisa lihat trough line-nya. Kemudian pada CT scan, kita melihat loss of cortex pada anteromedial dari humeral head. Kita melihat bagian sklerotik, yaitu bagian impacted dari head, dan dikonfirm dengan 3D rekonstruksi. Di anterior medial ada impacted, dan di posterior tampak normal. Misdiagnosis dari traumatic posterior dislocation ini tinggi. Pada chronic traumatic posterior dislocation ditemukan 60% dari rate of misdiagnosis. Pada pasien ini datang dengan keluhan stiffness, riwayat trauma 6 bulan yang lalu, kemudian kita periksa eksternal rotasi tidak lebih dari 0 derajat. Saat kita lakukan axillary view, kita temukan adanya posterior dislocation dari humeral head.
Bagaimana untuk mengetahui defect pada humeral head? Yang pertama kita bisa lakukan dengan metode best fit circle. Kita menghitung sudut antara posterior edge dari defect sampai bicipital groove. Kemudian kita bisa bagi menjadi tiga grup, yaitu kurang dari 20%, 20-40%, dan lebih dari 40%. Bagaimana dengan treatmentnya? Treatment kita bagi menjadi dua, yaitu konservatif dan surgical treatment tergantung dari size of defect-nya, durasinya, kemudian patient demand, dan juga kualitas dari tulang maupun soft tissue dari pasien. Kemudian ini pertama kali yang mempropos adanya humeral head defect yaitu McLaughlin. Dia mempropos transfer subscapularis ke defect-nya. Kemudian Neer memodify teknik ini dengan mentransfer laser tuberosity kepada defect, dan ataupun bisa kita lakukan McLaughlin prosedur dengan tambahan bone graft, bisa dari autograft, bisa dari allograft. Studi dari Christian Gerber menyatakan bahwa rekonstruksi humeral head dengan graft yang disebabkan oleh log posterior dislocation itu bisa merestore stability dengan subjective long term outcome yang excellent. Kemudian pada studi ini shoulder arthroplasty result itu adalah bagus dengan range of motion dan pain dan subjective score yang baik. Grup etiologi kedua adalah atraumatic posterior shoulder instability yang terbagi menjadi voluntary atau controllable, involuntary atau uncontrolled, dan voluntary yang berubah menjadi involuntary. Voluntary posisional, pasien subluxasi saat fleksi, aduksi, dan internal rotasi. Kemudian pada involuntary instability, pasien mengalami impairment baik itu pada sport activity maupun daily living-nya. Stanmore classification, Bailey triangle, kita mengetahui shoulder instability dibagi menjadi tiga, yaitu polar type 1, yaitu traumatic structural, polar type 2, atraumatic structural, dan polar type 3, muscle patterning, oleh Moroder disebut sebagai functional shoulder instability, yang terdiri dari positional dan non-positional, controllable maupun uncontrollable. Contoh pada pasien ini, yang pertama dengan positional controllable, pasien bisa menentukan posisi kapan dia dislokasi atau subluxasi. Kemudian yang kedua adalah positional non-controllable, pasien mengalami dislokasi saat hanya mengangkat tangannya. Kemudian yang ketiga adalah non-positional controllable, pasien tanpa menggerakkan tangan hanya mengkontraksi ototnya sudah bisa subluxasi dari humeral head-nya. Yang keempat adalah non-positional non-controllable, ya, pasien tidak bisa mengkontrol dari subluxasinya hanya dengan kontraksi dari ototnya. Kapan kita perlu operasi dan tidak boleh operasi? Ya, pada pasien dengan controllable itu kita tidak membutuhkan surgery, hanya dengan counseling, ya, menjelaskan kepada pasien untuk tidak stres dengan situasinya, karena dan juga menjelaskan dapat berubah untuk dari voluntary menjadi involuntary condition. Kemudian pada involuntary, surgery juga bukan pilihan pertama, fisioterapi sebagai gold standar walaupun terkadang kurang berhasil. Dan pada voluntary yang becoming involuntary, indikasi surgery pada failed conservative, disabling, dan painful subluxation. Apabila pasien tanpa riwayat trauma, bilateral instability, multidirectional hyperlaxity, itu adalah kontraindikasi untuk surgery. Grup ketiga adalah repetitive microtrauma pada posterior inferior labral complex yang menyebabkan kapsul menjadi loose dan sublux ke posterior. Recurrent posterior subluxation lebih sering kita temukan dibandingkan recurrent posterior dislocation. Itu sering kita temukan pada throwers, tennis player, swimmer, weightlifter, dan football player. Posterior shoulder instability ini berbeda dengan anterior instability. Pasien datang keluhan utamanya adalah nyeri. Misalnya pada atlet juga mengeluh performanya berkurang, terutama saat menekan atau mendorong. Berbeda dengan anterior instability yang memiliki riwayat dislokasi dan memerlukan close reduction, pada posterior instability terjadi karena kumulatif dari cedera. Untuk mengerti lebih lagi tentang posterior instability, kita mengetahui anatominya, yaitu inferior glenohumeral ligament terdiri dari anterior band dan posterior band. Posterior band strukturnya lebih tipis dan lebih spread out dibandingkan anterior band. Juga melekat pada glenoid face antara pukul
730 sampai 850. Ini fungsinya untuk rekonstruksi secara anatomis. Pada studi ini, kita temukan peningkatan kapsular area pada pasien dengan MDI dan juga posterior instability dibandingkan dengan anterior instability. Apabila pasien bisa mendemonstrasikan shoulder instability-nya, itu adalah posterior instability. Perlu diingat, jadi pasien bisa mendemonstrasikan dia bisa melakukan subluxasi atau dislokasi sendiri. Kita harus aware terhadap hiperlaxity, selalu kita assess Batten score pada pasien. Kemudian assess sulcus sign-nya untuk mengetahui inferior laxity. Sulcus test yang positif pada pasien dengan posisi eksternal rotasi menunjukkan integritas dari rotator interval. Seperti kita tahu, coracohumeral ligamen itu tight pada eksternal rotasi. Juga hyperabduction JJ test, pasif abduksi hanya terjadi pada glenoid humeral joint. Apabila lebih dari 105 derajat pasif abduksi menandakan abnormality laxity dari inferior glenohumeral ligamen. Jangan lupa kita harus mengetahui scapular dyskinesia. Kita lihat apakah pasien dengan scapular dyskinesia atau tidak, karena biasanya dengan scapular dyskinesia terjadi kelemahan pada posterior cuff sehingga laxity dan tidak dapat mengcounter dari internal rotation structure sehingga humeral head terbawa ke belakang. Pemeriksaan fisik atau provokatif test yang kita lakukan yang pertama adalah posterior apprehension dengan memberikan axial force ke posterior. Kemudian dengan jerk test dilakukan dengan pasien duduk, axial force pada shoulder dengan posisi fleksi dan internal rotasi, kemudian aduksi, kemudian kita bawa ke horizontal ekstensi dan pada saat itu shoulder akan relokasi kembali. Yang ketiga adalah Kim's test. Pada Kim's test ini untuk mengetahui posterior inferior labral lesion, kita bawa tangan pasien, kita elevasi 45 derajat, kita berikan force ke arah bawah dan ke arah posterior. Perlu diingat, posterior instability is not only about labrum. Sering kita temukan capsular insufficiency, kita temukan lesi combined lesion dan juga pada bony deformity. Yang sering kita temukan juga adalah loss of chondral containment, labral deficiency, loss of labral head, capsulo-ligamentous laxity, dan glenoid deficiency. MR arthrogram merupakan gold standar pada posterior shoulder instability. Untuk assessment dari glenoid retroversion, kita bisa lakukan dengan Friedman scapular body method ataupun dengan Falt method. Setiap 1 derajat peningkatan retroversion itu berkorelasi dengan 17% resiko dari posterior instability. Tetapi sedikit evidence yang mengatakan bahwa adanya korelasi antara retroversion dengan poor outcome dari posterior shoulder instability after surgery. How much glenoid retroversion is too much? Ini kita belum mendapatkan jawaban yang jelas, yang pasti. Cuman penelitian dari Mauro et al. Menyebutkan bahwa decrease dari glenoid bony width itu adalah prediktor dari poor result after surgery. Bagaimana dengan bone loss pada posterior shoulder instability? Berbeda dengan anterior shoulder instability yang bone loss-nya perpendikular dengan glenoid, pada anterior instability lebih berbentuk slope defect dan juga dia 30 derajat dari long axis of glenoid, arah dari bone defect-nya. Posterior labral tear juga berbeda dengan anterior atau dengan Bankart tear. Dia lebih sering bentuknya adalah crack, flap, ataupun bisa complete tear sama seperti Bankart lesion. Kim membagi menjadi 4 type dari posterior labral tear yang bisa kita lihat sendiri di sini. Kemudian saat kita akan melakukan surgery pada posterior instability, kita harus prepare akan adanya combined lesion seperti partial rotator cuff tear, flap type 8 tear, dan juga pada reverse Hegel. Conservative treatment adalah pilihan pertama, yaitu dengan scapular strengthening exercise
Dan juga Moroder et al. Dia mempropos tentang IMS, penggunaan IMS pada pasien instability, posterior shoulder instability. Goal of surgery dari operative treatment ini adalah kita restore labral head-nya, kita treat lesion-nya, tighten the joint capsule, and balance the loose ligament. Saya akan bahas tentang arthroscopic posterior capsule labral repair. Untuk pasien posisi, kita lakukan dengan supine position, pasien dengan skin traksi, posisi kita strap armnya, posisi abduksi 30 derajat, dan forward flexion 45 derajat. Lakukan pemeriksaan anestesi, under anesthesia untuk mengetahui translasi dari humeral head-nya. Portal placement adalah sangat penting. Pada instability kita menggunakan triple portal instability. Yang pertama adalah Kim's portal, dimulai dengan Kim's portal, yaitu posterolateral portal, diikuti oleh anterior superior portal, di mana hanya meletakkan next to the bicep tendon, kita letakkan paralel dengan glenoid. Kemudian antero-inferior portal, yaitu tepat di atas dari subscapularis, sehingga kedua portal antara antero-superior dan antero-inferior, dia membentuk sudut 70 derajat. Find out the hidden lesion, karena pada posterior instability kita sering menemukan concealed lesion atau Kim's lesion. Kita menggunakan probe untuk mengetahui apakah ada labral crack atau tidak. Yang penting juga adalah capsulolabral mobilization menggunakan Bankart knife, dan glenoid preparation kita bisa melakukan rest. Untuk capsulolabral repair, kita mulai dari inferior, dari yang paling susah dulu, yaitu bagian inferior. Dengan viewing dari anterosuperior, ini pentingnya pada posterolateral portal kita bisa untuk meletakkan anchor, kita bisa melalui posterolateral portal perpendikular dengan glenoid face. Ini yang sangat penting. Arah anchor harus perpendikular dengan glenoid face. Kita repair dari inferior menuju superior. Jangan lupa pada posterior instability dengan kondisi anatomis dari posterior kapsul yang tipis, kita selalu lakukan posterior portal closure saat akhir operasi dengan side-to-side repair. Apakah kita perlu merepair rotator interval pada pasien dengan posterior instability? Rotator interval closure hanya untuk pasien MDI, karena studi dibuktikan bahwa tidak improve, klinikal tidak ada improvement pada pasien yang dilakukan rotator interval closure. Outcome dari arthroscopic posterior stabilization memiliki tingkat kesusahan yang tinggi. Recurrence rate lebih rendah dibandingkan open. Return to sport dan subjective satisfaction-nya itu lebih tinggi dibandingkan open. Kemudian resiko failure juga terjadi karena traumatic repair, occult MDI, prior surgical procedure, poor capsular tissue, and any lesion miss. Mean recurrence rate-nya berkisar antara 5,4%. Kemudian outcome pada throwing dan kontak athletes itu berbeda. Pada kontak athletes, outcome-nya baik. Too tight is always better than too loose in contact athletes. Kebaliknya, pada throwing athletes, too loose is always better than too tight in overhead athletes. Because resiko dari stiffness pada throwing athlete saat posisi ekstra rotasi. Kemudian prosedur berikutnya adalah posterior bone block. Kapan kita bisa lakukan prosedur bone block? Apabila recurrent posterior shoulder instability dengan glenoid bone loss-nya lebih dari 20% pada involuntary pasien setelah soft tissue stabilization, kemudian dengan glenoid hipoplasia yang menyebabkan instability, posterior glenoid fracture malunion yang menyebabkan recurrent posterior instability. Kontraindikasi dilakukan operasi ini yaitu pada voluntary posterior instability, juga pada recurrent instability secondary to epilepsy ataupun psychiatric disorder. Prosedur ini ada dua, yaitu bisa open dan juga bisa arthroscopic, bisa dengan screw fixation, bisa dengan suture anchor fixation, dan ditemukan result yang baik, remodeling dengan sempurna selama kita meletakkan bone graft dalam posisi hover hanging dan lateral. In summary, take home message yang pertama adalah don't miss it, be suspicious untuk pasien dengan usia muda ataupun atlet.
dengan keluhan shoulder pain, juga pada pasien riwayat trauma datang dengan stiffness, ekstra rotasi terbatas kurang dari 0 derajat. Biarkan pasien untuk mendemonstrasikan instability-nya. Kemudian ingat untuk mengakses dari hyperlaxity. Pemeriksaan fisik sangat penting, terutama untuk menghasilkan keluhan, menghasilkan simptom, karena kita mencari subluxasi dari shoulder, itu sangat penting dalam pemeriksaan fisik. Kemudian yang terakhir adalah CT dan MRI, itu penting pada postural instability. Yang kedua, posterior instability tidak sama dengan anterior instability. Perlu diingat, dari keluhannya pasien datang lebih banyak karena pain. Pada posterior kapsul itu lebih lemah, lebih tipis, dan lebih spread out. Posterior labral tear juga tipenya lebih sering crack atau flat atau bucket. Kemudian posterior bone loss berbeda dengan anterior bone loss. Pada posterior bone loss bentuknya slope bone defect. Treatment algoritmnya kita harus bisa membedakan etiologinya. Apakah itu atraumatik, mikrotrauma, ataupun traumatik. Kemudian kapan kita bisa lakukan surgery, kapan kita harus non-operatif. Untuk chronic posterior dislocation kita membagi treatmentnya berdasarkan ukuran dari defectnya. Apabila kurang dari 20%, kita bisa lakukan prosedur posterior labral repair combine dengan McLaughlin prosedur. Kemudian medium size 20-40%, kita bisa lakukan modified McLaughlin ataupun McLaughlin dengan bone graft. Dan pada large size dan durasi lebih dari 6 bulan, kita bisa lakukan shoulder arthroplasty. Terima kasih.